Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Hari ini kegiatan saya sedang mengemas backlog ya. Nah, ini adalah media yang kemarin saya aduk ya, saya campur, dan ini sudah saya kemas di dalam plastik. Tinggal masang ring atau cincin backlognya ya teman-teman ya. Nah, nanti setelah dipasang ring barulah kita naik ke penyetiman ya. Oke, sambil saya mau masang ring, saya mau sedikit bercerita ya teman-teman. Jadi kemarin itu saya dicurhati sama petani jamur ya di WA. Dia petani jamur tapi backlognya itu hasil dari membeli ya, nggak produksi sendiri. Jadi beliau itu bercerita kepada saya tentang keluhannya beliau ya ketika membeli backlog. Jadi beliau membeli 3000 backlog dari seorang produsen backlog ya. Dan waktu membeli itu backlognya dikirim itu kondisi belum ada miseliumnya ya. Jadi bibitnya baru ditanam itu langsung dikirim. Jadi seperti ini, backlognya baru ditanami bibit itu belum ada miseliumnya, itu backlog sudah dikirim. Nah, setelah backlog dikirim selang beberapa bulan, ternyata tuh banyak backlog yang miseliumnya nggak hidup teman-teman. Miseliumnya nggak hidup itu ada sekitar hampir 1000 katanya. Dari 3000 backlog itu yang mati, yang miseliumnya nggak jalan itu ada sekitar 1000. Nah, waktu dikonfirmasi ya sama produsennya, produsennya itu istilahnya nggak mau tahu lah, maksudnya nggak mau tahu, bahkan menyalahkan si pembeli backlog ini terkait mungkin perawatannya ada yang salah ya. Ya akhirnya si pembeli backlog ini kan rugi ya, karena banyak backlognya yang mati, yang miseliumnya nggak jalan. Nah, karena itu di sini saya mau berbagi tips ya buat teman-teman di rumah yang ingin budidaya jamur tapi backlognya mau dari membeli ya, nggak produksi backlog sendiri. Itu saya kasih tip ya buat teman-teman ya, karena kan kadang ada ya petani yang mungkin karena belum bisa produksi sendiri atau mungkin karena waktunya nggak sempat untuk produksi, dia dienakan beli backlog jadi ya. Nah, makanya di sini saya mau kasih tips kepada teman-teman ya tentang cara membeli backlog ya, supaya teman-teman itu nanti setelah membeli nggak ada kecewa atau gimana ya. Saya bagikan tipsnya ya. Yang pertama itu ya, kalau teman-teman ingin membeli backlog ya, lihat dulu produsennya ya. Cari produsen yang track recordnya bagus, itu yang paling utama ya. Biasanya kalau produsen backlog yang melayani pemesanan backlog yang track recordnya bagus itu dia punya pelanggan tetap. Dalam arti pelanggan yang pernah membeli dari produsen ini, lalu setelah selesai masa akhir backlognya dia mau membeli lagi. Nah, itu biasanya produsennya track recordnya bagus. Itu yang pertama ya, cari produsen backlog yang track recordnya bagus. Terus yang kedua, kalau teman-teman ingin membeli backlog ya, carilah produsen backlog yang memberikan pendampingan ya. Biasanya kan ada beberapa produsen backlog yang setelah membeli backlog ya, setelah konsumennya membeli backlog sudah putus komunikasi ya. Nah, itu usahakan jangan cari yang seperti itu ya. Cari produsen backlog yang mau memberikan pendampingan. Dalam arti memberikan pendampingan ketika ada seorang konsumen membeli backlog itu
si produsennya itu mau memberikan pendampingan tentang tata cara perawatan saat masa budidaya jamur yang dibeli oleh produsennya itu ya. Jadi mulai dari cara penyiraman, terus cara mengatasi hama, mencegah hama, itu kalau bisa itu ditanyakan kepada produsennya ya. Pokoknya cari produsen yang mau memberikan pendampingan tentang perawatan backlognya. Selalu konsultasi lah, misalkan waktu pembukaan tutup itu kapan yang tepat, terus penyiraman yang bagus itu berapa kali sehari, cara mengatasi hama-hama penyakit itu gimana. Jadi dikonsultasikan ya, cari yang mau diajak konsultasi ya, atau pendampingan ketika budidaya jamur. Tuh yang kedua ya. Terus yang ketiga, cari produsen backlog yang memberikan garansi ya teman-teman. Kalau produsen backlog memberikan garansi itu kan biasanya kalau ada backlog yang dikirim mati miseliumnya atau terkontaminasi atau macet gak jalan, itu produsennya siap bertanggung jawab mau mengganti backlog yang gagal itu ya. Tapi kalau dia nggak memberikan garansi ya, kalau ada misalkan kontaminasi backlog macet atau backlog miseliumnya mati, itu ya dia nggak tanggung, dia nggak mau tahu, nggak tanggung jawab. Jadi usahakan cari yang memberikan garansi ya, karena kan biasanya ya pengiriman backlog itu kondisinya seperti ini. Saya kasih contoh kepada teman-teman ya. Nah, ini ada backlog miseliumnya baru 50% ya. Bentar saya ambilkan lagi. Nah, ini backlog yang hampir penuh. Nah, jadi gini, biasanya kan produsen backlog itu mengirim backlognya kondisi miselium belum full, miselium baru 50% seperti ini. Kalau produsennya tidak memberikan garansi, sewaktu bibit ini dikirim ke tempat kita dan miseliumnya mati atau macet, otomatis kan dia nggak akan mengganti backlog ini kan, dia nggak mau tanggung jawab kan. Terus yang menanggung resiko kerugian ya si pembeli backlog itu sendiri. Jadi usahakan kalau kita membeli backlog dikirimnya kondisi miselium baru 50% seperti ini, usahakan cari produsen yang mau memberi garansi. Dalam arti garansi itu biasanya kalau misalkan ini macet, miseliumnya mati atau terkontaminasi bibitnya yang ditanam, itu nanti akan diganti oleh si produsen tersebut ya. Tapi kalau nanti misalkan sudah full miseliumnya, terus backlognya terserang hama ketika perawatan ya, itu beda lagi, itu kesalahan dari si petaninya ya. Produsen backlog sudah nggak tanggung jawab ya. Soalnya biasanya kalau masa garansi itu masa pertumbuhan miselium ini ya, dari mulai tanam bibit sampai full lah, itu akan digaransi jika terjadi kendala seperti misalnya miselium macet, terkontaminasi bibitnya, nggak mau muncul miselium jamur tiramnya, itu nanti akan digaransi ya. Itu sudah tiga poin itu ya. Terus poin yang terakhir ya, kalau bisa usahakan itu, kalau bisa ya usahakan minta dikirimnya itu kondisi miselium sudah hampir full seperti ini ya, 90% atau terlebih kalau bisa yang full sampai sini sudah putih semua. Jadi setelah dikirim nanti kita tinggal buka tutup dan jamurnya mulai tumbuh. Nah itu ya 4 poin penting itu ya, diusahakan ya kalau teman-teman ingin budidaya jamur, backlognya membeli ya, 4 poin penting itu perlu diketahui teman-teman ya, diusahakan lah. Jadi yang pertama tadi adalah produsen yang track recordnya bagus. Terus yang kedua, produsen yang mau memberikan pendampingan di masa perawatan backlognya itu.
Terus yang ketiga, produsen backlog yang memberikan garansi backlog ya, jika terjadi miselium macet ya, atau miselium nggak tumbuh, nggak hidup, atau backlog terkontaminasi, itu mau memberikan garansi backlognya akan diganti ya. Terus yang terakhir, usahakan ya kalau bisa minta dikirim backlog yang kondisinya udah full miselium kalau bisa. Itu kalau bisa. Kalau enggak ya miselium 50% ke atas gak apa-apa, yang penting dikasih garansi ya. Misalkan ada gagalnya, ada macetnya, nanti produsennya mau mengganti. Itu ya 4 poin penting menurut saya itu. Jangan sampai teman-teman nanti asal membeli atau tergiur dengan harga yang murah tapi produsennya nggak tanggung jawab ya, itu jangan ya kalau bisa ya. Nanti teman-teman yang akan rugi sendiri ya kalau terjadi misalnya kegagalan backlog mati, miseliumnya nggak jalan, nanti teman-teman yang rugi sendiri ya. Jangan tergiur dengan harga murah. Pokoknya cari saja produsen yang memenuhi 4 kriteria tersebut ya kalau bisa ya. Oke, ini saya mau melanjutkan memasang ring ini dulu ya. Mungkin itu tadi ya sedikit pengalaman saya. Saya ingin berbagi kepada teman-teman untuk pemula yang ingin budidaya jamur tapi backlognya membeli ya. Semoga pengalaman saya ini atau tips dari saya ini bisa sedikit memberi pencerahan buat teman-teman semua dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Cukup sekian mungkin video kali ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan tetap semangat terus berjuang. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.